Sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat produksi sabu rumahan di kawasan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara, digerebek petugas Badan Narkotika Nasional pada Selasa sore. Dari dalam rumah, petugas mendapati sejumlah alat dan bahan baku pembuat sabu. Indonesia darurat narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2015 berjumlah 4.098.029 orang atau 2,2% dari total penduduk Indonesia yang berusia 10 sampai 59 tahun. Pengguna narkoba di Indonesia terdiri dari 70% pekerja, 22% pelajar dan mahasiswa, dan 8% pengangguran. Selamat datang pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Diah Ayu Permatasari dalam acara Public Diplomasi di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masuknya narkotika ke Indonesia tidak terlepas dari peranan sindikat internasional dengan jaringan yang sangat luas. Hal ini menyebabkan peredaran obat-obatan terlarang adalah kejahatan luar biasa yang sangat kompleks untuk dituntaskan. Terlebih sebagian berhubungan langsung dengan para kurir di Indonesia. Berbagai metode diciptakan dan dikembangkan oleh jaringan sindikat narkoba untuk mempertahankan kesinambungan pasar atau konsumen, salah satunya dengan metode regenerasi pasar. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan narkoba kepada pemuda secara gratis untuk menimbulkan rasa ketagihan. Setelah pemuda tersebut mulai merasa ketergantungan dengan narkoba, maka bandar akan menjualnya dengan harga yang tinggi. Dengan demikian berbagai upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia harus dilakukan antara lain dengan mengurangi produksi narkoba dengan menumpas industri ilegal narkoba, memutus distribusi peredaran narkoba di masyarakat dan penyitaan aset dari para bandar atau pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba dalam rangka memiskinkan bandar narkoba. Selain itu diperlukan upaya demand reductions yang meliputi pemulihan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, penguatan kemampuan rehabilitasi dan penguatan bersama masyarakat dalam pemberantasan peredaran narkoba. Saat ini kita akan banyak berdiskusi dengan Bapak Komisaris Besar Polisi Sugeng Sudarso SH SIK MM mengenai upaya pemutusan peredaran gelap narkotika dari luar negeri. Selamat datang Pak Sugeng. Saya langsung panggil Pak Sugeng saja ya. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kita langsung diskusi mengenai penyelundupan narkotika di Indonesia. Sekitar 80% dilakukan melalui jalur laut. Nah, pertanyaannya sebenarnya begini Pak. Kondisi atau mapping peredaran gelap narkotika secara internasional dan pengaruhnya di Indonesia itu seperti apa? Ya, baik Mbak Diah. Jadi benar memang berdasarkan fakta yang kita temui selama ini yang diungkap oleh jajaran BNN maupun jajaran kepolisian bahwa jalur peredaran masuknya narkoba dari luar negeri ke Indonesia 80% melalui jalur laut. Selebihnya melalui darat, yaitu perbatasan-perbatasan di mana pulau-pulau di Indonesia yang menjadi daerah Indonesia dan menjadi wilayah negara lain. Nah, dari data yang kita punya, selama ini yang berhasil kita ungkap khususnya di BNN dan juga di kepolisian saya kira tidak beda, bahwa narkoba-narkoba yang masuk ke Indonesia itu asalnya ada dari 3 wilayah besar yang disebutkan sebagai Golden Triangle. Itu meliputi dari mulai Tiongkok, kemudian Malaysia, India. Selain itu juga ada lagi yang dikatakan sebagai Golden Crescent. Nah itu dari Timur Tengah, dominan negara Timur Tengah, kemudian juga dari Amerika atau yang dikenal dengan Golden Peacock. Nah mereka kenapa menyasar ke Indonesia? Ini adalah ada sebabnya. Antara lain adalah dari segi pangsa pasar bahwa harga narkoba itu tertinggi itu di Indonesia. Kalau di negara lain dibandingkan mungkin 1:3, bisa 1:3. Ketika kita di negara lain membelikan 1 gram dengan harga 1 juta, di Indonesia itu harganya 1 gram bisa sampai 3 juta. Kenapa bisa begitu Pak? Nah inilah karena memang permintaan dari Indonesia, artinya di Indonesia itu masih banyak pengguna. Otomatis seperti hukum ekonomi mungkin ya, sama ketika banyak permintaan harga akan naik. Nah di Indonesia itu masih sedemikian rupa, sangat banyaknya orang yang
mengkonsumsi narkoba sehingga harganya akan apabila naik. kita lihat memang dari tadi yang disebutkan ada beberapa golden region yang berpengaruh. Itu yang paling mendominasi pasar Indonesia sebenarnya yang mana, Pak? Yang paling mendominasi adalah yang ada di kawasan Asia Tenggara, Asia khususnya Asia. Yaitu terutama adalah yang dekat-dekat dengan kita adalah seperti China atau Tiongkok, kemudian Laos, Kamboja itu kan memang kalau lihat dari petanya bahwa dari Tiongkok itu bisa langsung jalan darat. Dari India pun beberapa juga sama bisa lewat jalan darat sehingga dia akan lebih mudah. Ketika nyampe di seperti di Malaysia di sekitar Sarawak atau mohon maaf di sekitar Singapura itu mereka baru melalui jalur laut nyebrang ke Indonesia. Iya, tadi bicara tentang Tiongkok bahwasanya memang dominasi terutama dari Tiongkok. Yang menjadi pembeda kenapa lebih banyak dari Tiongkok dibandingkan negara-negara lain? Iya. Apa ada spesifikasi tertentu yang membuat pasar Indonesia dijadikan tujuan ekspornya Tiongkok gitu? Ya mungkin boleh kita katakan bahwa selama ini kan memang pasar itu kan mereka bersaing antar bandar-bandar ataupun pengusaha membuat narkoba itu bersaing menguasai pangsa pasar khususnya Indonesia sehingga dari narkoba yang masuk itu bisa kita identifikasi. Untuk mengetahui ini narkoba dari mana, kita bisa mengidentifikasi dari ciri-ciri mungkin kemasannya, kemudian juga bagaimana cara memasukkannya. Kalau dari kemasan gimana, Pak? Kemasan biasanya yang selama ini kita ungkap juga diungkap di kepolisian. Ketika kita melihat kemasan itu biasanya menggunakan cover barang-barang tertentu. Seperti yang selama ini masuk dari China itu di covernya dengan green tea dari Cina atau dalam kemasan-kemasan makanan ringan dari Cina. Produk konsumsi ya, Pak ya? Produk konsumsi. Nah, tapi ada juga dari negara lain yang dikemas dengan ciri-ciri yang berbeda. Seperti yang baru-baru ini kita ungkap, itu dikemasnya dengan menggunakan Tupperware. Dan dari kemasan besarnya itu ada bertuliskan huruf-huruf Timur Tengah. Sehingga kita mungkin bisa menyimpulkan dari situ, ini asalnya dari daerah Timur Tengah. Di samping itu juga BNN akan mengembangkan sistem identifikasi dengan menggunakan lab, di mana mungkin kita harus mengetahui dulu, kalau yang dari Cina biasanya tuh kadarnya bagaimana, dari negara lain kadarnya bagaimana. Nah di situ kita bisa membandingkan dan kita bisa menebak bahwa itu memang dari negara asal dari situ. Ya sebenarnya kalau cara mereduksi tadi dalam kemasan-kemasan gitu kan, memang dibutuhkan keahlian khusus gitu. Nah kira-kira apa yang dilakukan teman-teman terutama dari BNN dan juga dari aparat ya untuk mampu membedakan memang ini kemasan ada narkobanya, kemasan tidak ada narkobanya, apa harus satu-satu di screening gitu? Sebenarnya karena dalam pengungkapan ini sebenarnya kan tidak hanya kita melihat, kalau melihat orangnya yang keluar masuk pasti sama. Ketika kita melihat orang yang mengangkut juga pasti sama dengan angkutan-angkutan pada umumnya, tetapi kita punya dalam melakukan penyelidikan narkoba kita punya langkah-langkah yang bisa memastikan ini pelaku, ini bukan. Itu dari mulai kita kita profiling dulu. Kebiasaan yang mereka lakukan itu pasti akan berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan orang yang tidak berbuat salah. Salah satunya begitu. Manakala dia sedang ngangkut di kapal, misalnya masuk ke Indonesia, yang baru-baru ini kita ungkap di Selat Makassar adalah kapal itu kan harusnya kan kalau standar di pelabuhan. Iya. Transfer barang muatan itu di pelabuhan. Tapi kok ini tidak. Ada kapal di tengah laut berhenti, kita mendapat informasi seperti menunggu ada kapal lain merapat. Setelah kita tunggu, ternyata benar ada kapal lain merapat dan melempar seperti bungkusan besar. Setelah kapal itu kita kejar, kita berhentikan dan kita lihat ternyata kita profiling memang sepertinya disembunyikan. Tapi dengan kedatangan kita mereka kelihatan gelisah, mukanya kelihatan takutnya ada apa. Akhirnya kita geledah kapal itu, akhirnya terbukti bahwa dia mengangkut narkotika. Iya. Nah, seperti itulah hal-hal seperti itulah yang kita ajarkan kepada anggota kita di lapangan untuk bisa memprofiling mana yang pelaku, mana yang tidak. Iya, yang menarik adalah kita bicara bahwa ada metode khusus gitu. Ada beberapa WNI kita yang memang berpergian ke luar negeri kembali lagi bahkan menjadi kurir gitu. Atau bahkan ada beberapa cerita bahkan menikah dengan orang asing akhirnya menjadi kurir untuk masuk ke dalam Indonesia sendiri gitu. Nah, bagaimana cara melakukan pemutusan ini gitu supaya warga negara kita sendiri pun tidak memasukkan narkoba atau sebaliknya gitu. Ya, jadi, terutama di jaringan internasional ya Pak ya? Ya memang ada beberapa modus yang terjadi seperti itu. Dulu
dari mulai pertama kita ungkap adalah jaringan dari Hyderabad lewat darat. Mereka orang-orang Hyderabad itu datang ke Indonesia, orang India, kemudian berpacaran dengan orang Indonesia. Modusnya adalah dipacarin dulu, setelah itu dinikahin. Kemudian ketika si orang asing ini pulang, mau nggak mau orang Indonesia tuh ikut istrinya dengan dalih diajak jalan-jalan ke rumah mertuanya lah. Nah, sepulangnya itu mereka akhirnya dititipi koper. Nah, koper itulah yang ternyata dalamnya adalah narkotika. Nah, mungkin harusnya kita orang Indonesia tuh harusnya lebih waspada ketika ada orang-orang seperti itu tiba-tiba mendekati, kemudian mungkin merayu untuk dipacari dan lain sebagainya. Kita harus waspada, jangan gampang terpengaruh kemudian kita ikut dengan mereka. Nah, faktor yang mempengaruhi para WNI kita bisa ikut ke jaringan internasional tuh apa? Biasanya emang terbatasnya atau mungkin latar belakang pendidikan ya yang kurang, yang latar belakang pendidikan yang masih kurang, kemudian juga faktor ekonomi. Terutama yang dominan sekali kalau saya lihat adalah faktor ekonomi. Rata-rata mereka memang hidup di bawah garis kemiskinan atau mungkin menengah ke bawah, sehingga dengan diiming-imingi uang yang lebih, mereka pasti akan tertarik. Kadang saya melihat juga ada penggunaan para wanita ya Pak ya? Iya. Sebagai kurir narkoba di internasional, jaring internasional. Nah itu yang menyebabkan itu juga terjadi selain ekonomi apa Pak? Sepertinya gaya hidup yang manakala orang itu perempuan mungkin nikah dan orang asing tuh mungkin akan meningkat stratanya. Oh, suami saya orang luar negeri. Nah kayak gitu-gitu yang mungkin jadi penyebab yang menurut saya gitu ya. Oke, sekarang kita kembali lagi mengenai permasalahan mengenai peredaran gelap narkoba, di mana ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh dunia. Bahkan mereka punya jaringan yang luas, gembong-gembong narkoba itu termasuk di ASEAN. Mungkin Bapak bisa jelasin mapping atau posisinya? Iya, betul sekali. Jadi selama ini walaupun mungkin selama ini yang bisa kita ungkap itu baru jaringan-jaringan yang ada di Indonesia, walaupun sudah sampai dengan tingkat bandar. Tetapi kembali bahwa narkoba itu atau narkotika itu datang bukan ujug-ujug ada di Indonesia. Artinya ada jaringan-jaringan tertentu yang memang mengantar. Dan dia merekrut jaringan itu bukan hanya di dalam Indonesia sendiri, di dalam negeri, tapi bagaimana sih orang-orang Indonesia itu kok bisa sampai terekrut oleh jaringan mereka dari luar negeri. Ini memang suatu kerjaan yang termasuk cukup, tadi diantaranya kurir tadi ya Pak? Iya, mereka merekrut kurir dengan berbagai macam cara, akhirnya orang Indonesia jadi kurir, orang Indonesia jadi tempat pengepulnya di situ. Metode yang mereka bisa gunakan apa Pak dalam perekrutan itu? Pada umumnya sama ya, mereka datang ke Indonesia, kemudian mereka cari tahu biasanya. Mereka pelajari dulu situasi di Indonesia, setelah mereka tahu, kemudian mereka akan mencari orang-orangnya. Orang-orang itulah yang akhirnya direkrut oleh mereka untuk bisa menjadi agent-agentnya dia, jaringan dia di Indonesia. Iya, mungkin kalau melihat memang ketika kurir-kurir narkoba itu jaringan internasional, mereka sebenarnya punya kendala bahasa gitu. Bukan orang yang jago bahasa Inggris sebenarnya gitu. Tapi tetap aja bisa ditarik gitu. Metodenya mereka yang biasa gunakan sampai mereka bisa ikut menjadi jaringan Karena internasional. kalau saya perhatikan dan saya pelajari itu metode mereka tuh tidak langsung, misalnya dari China datang ke Indonesia tidak langsung, tapi mereka berantai. Negara yang terdekat dengan China mana pasti bahasanya agak mirip. Mereka bisa komunikasi. Nanti dari negara berikutnya akan ke negara berikutnya lagi, sampai hingga akhirnya ke negara Malaysia. Jadi banyak jaringan-jaringan kita yang kita ungkap di sini itu adalah mereka ketemu dengan si bandara internasional itu dari orang Malaysia. Nah, orang Malaysia itu akan berantai lagi sampai dengan ke negara asal narkotika itu. Iya, kita ngomongin Tiongkok, bahwasanya memang yang menarik adalah Tiongkok sendiri luar biasa menurunkan pengguna narkoba dari 3 juta orang sampai ke 1,3 gitu. Nah, apakah ini dia memang melakukan alih ekspor atau bagaimana cara mereka mereduksi itu penggunaan narkoba mereka sendiri gitu? Sebenarnya enggak juga ya Mbak, kalau dibilang mengalih ekspor ya tidak juga, karena apa? Semua negara di dunia ada komitmen bahwa narkoba adalah musuh kita bersama. Artinya seluruh negara-negara di dunia itu memerangi juga narkoba. Kalau toh misalnya ada terjadi peredaran, berarti kan itu pasti ilegal. Dan kebetulan saya pernah ke China, saya ke Guangzhou, saya mempelajari persis detail tentang jalur narkoba di sana. Memang benar negara Cina mampu menurunkan sedemikian hebatnya. Nah, langkah-langkah yang perlu kita tiru dari negara Cina adalah bagaimana sih menyadarkan masyarakat kita supaya seperti China.
Karena tidak mungkin narkoba itu bisa ditekan tanpa kita menyadarkan kepada para penggunanya. Kalau misalnya di Indonesia masih tinggi permintaan, pasti akan terus terjadi suplai dari negara lain. Iya, tapi yang menarik ketika Cina menurunkan penggunanya, tapi pasarnya pindah ke Indonesia. Nah Iya. itu, ini kita posisinya bagaimana nih Pak? Ya berarti kalau dalam hukum ekonomi kan berlaku di mana ada permintaan banyak, nah pasti akan suplai akan makin meningkat. Berarti di situ kesimpulannya bahwa di Indonesia masih banyak yang menggunakan. Sehingga itu PR buat kita, bagaimana menyadarkan masyarakat Indonesia untuk tidak memakai narkoba. Tapi upaya-upaya yang kita lakukan untuk mencegah terutama dari Cina ya, ketika mereka melempar pasar ke Indonesia gitu, apa yang sudah kita lakukan secara kerjasama atau mungkin secara internasional gitu? Banyak yang sudah kita lakukan, seperti kerjasama internasional maupun kerjasama regional, ya, baik yang dilakukan oleh deputi pemberantasan, terutama ada deputi saya bekerja sama dengan instansi terkait guna memutus masuknya narkotika atau narkoba dari luar negeri, ya, khususnya di area-area perbatasan termasuk laut, karena kita ketahui bersama bahwa yang menjadi tantangan berat di sini kan 80% arahnya dari laut. Iya. Karena memang faktanya secara geografis hampir seluruh pulau kita itu punya garis pantai dan tidak seluruh garis pantai itu diawasi. Sehingga memungkinkan narkoba itu masuk di mana saja. Kalau hanya kita yang bergerak tapi dari luar tidak diputus, tidak mungkin. Sehingga kita juga bekerja sama dengan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara, tetangga-tetangga kita, untuk sama-sama kita memutus rantai peredaran itu dari negara asal ataupun negara transit. Kalau di bidang pemberantasan saya beberapa kali kita bekerjasama dalam hal penegakan hukum. Ketika kita mengungkap, kemudian kita bisa menelusuri sampai kapan, sampai di mana, kemudian oh benar bahwa dia si bos ini bandar ini ngambil dari Malaysia. Kita koordinasikan dengan polisi Malaysia, kita kerjasama untuk mengungkap bandar di sana. Setelah bandar di sana diungkap, dari mana lagi, itulah yang harus dilaksanakan oleh negara berikutnya. Jadi artinya ada tracking gitu ya Pak ya, dari Iya, laut. betul. Apakah itu perlakuan yang sama dari udara dan darat juga gitu untuk Sama, sebenarnya sama. Karena intinya apa ya, walaupun misalnya dikirim atau datang melalui jalur darat, awalnya mungkin dia melalui jalur laut. Ketika dia melalui jalur udara juga mungkin awalnya dari jalur darat juga. mungkin selama ini dalam best practice apakah ada jalur khusus gitu tentang narkoba mungkin kalau kita bicara ada jalur sutra atau di narkoba sendiri pun secara mapping internasional ataupun mungkin secara kawasan secara Jalur ASEAN, idola ya. apakah ada jalur idola yang memang sudah ada titik-titik sendiri gitu? Ya, kalau masuknya memang terutama adalah perairan-perairan di selat antara Sumatera dan Malaysia. Kemudian kalau di Kalimantan itu antara Kalimantan dengan Sulawesi itu Selat Makassar, itu adalah jalur idola mereka yang langsung bisa tarik ke atas ke Filipina terus kemudian ke Tiongkok. Itu kalau laut ya Pak, kalau darat gimana Pak? Kalau darat sendiri itu khususnya adalah tadi saya sampaikan pulau di mana ada wilayah Indonesia dan ada wilayah negara lain. Seperti misalnya di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara itu ada daerah perbatasan ya, jalur perbatasan yang kurang lebih di Kalimantan Barat aja perbatasan antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia itu panjangnya udah 966 km. Dan di sana hanya ada 2 pintu masuk resmi yang sudah dibangun PLBN. PLBN adalah pos lintas batas negara. Artinya 4 itu masih 2 yang belum PLBN. Kemudian dari 966 km itu masih ada kurang lebih sampai dengan 70 pintu atau jalan-jalan tikus, dibilangnya jalan tikus. Artinya jalan tidak resmi yang biasa dipakai oleh mereka. Ya, jadi artinya mereka punya banyak ideal jalur idola buat mereka masuk. 70 jalan tikus, segitu banyaknya. Nah, kalau kita ngeliat tadi ada perjalanan misalnya dari Afrika, dari Cina, bahkan dari Golden Amerika gitu ya. Iya. Masuk ke Indonesia kan pasti melewati beberapa negara nih Pak. Iya. Nah, upaya komitmen yang selama ini yang terjadi secara internasional ataupun secara ASEAN gitu untuk membatasi jalur-jalur idola tadi, apa yang sudah dilakukan selama ini? Banyak perjanjian-perjanjian di tingkat regional khususnya di Asia Tenggara, kerjasama yang kita ikuti bersama dengan negara-negara Asia Tenggara. Tadi saya sampaikan adalah kita bekerjasama dengan negara-negara tetangga kita yang walaupun dia bukan negara produsen tapi dia negara transit, manakala memang ada informasi di sana ada pengiriman, kemudian dia transit menuju Singapura,
informasi itu bisa kita sampaikan kepada negara Singapura, kita bisa kerjasama dengan mereka untuk meng-cut kiriman-kiriman seperti itu. Iya. Diskusi akan semakin menarik ketika kita akan berbicara tentang perbatasan mengenai pemutusan peredaran gelap narkotika. Kita akan kembali lagi pada Public Diplomacy segmen berikutnya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kembali di Public Diplomasi di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Sugeng Sudarso dalam upaya pemutusan peredaran gelap narkotika dari luar negeri. Oke Pak Sugeng nih, yang menarik tadi nih, harga narkoba di Indonesia jauh lebih mahal daripada negara lain. Tetapi uniknya malah konsumennya semakin banyak gitu. Ini artinya apa nih Pak? Artinya berarti masyarakat Indonesia mungkin secara ekonomi lebih mampu. Cuma mungkin penyalurannya kok kenapa harus dengan narkoba. Iya, kenapa bisa harganya yang begitu jauh lebih tinggi gitu, tapi malah digemari gitu. Ya, nah itulah fakta di lapangan bahwa ditemukan begitu. Memang faktanya ketika kita misalnya beli 1 gram di Indonesia, harganya bisa 3 juta. Sementara di negara lain dengan jenis narkoba yang sama, harganya cuma 1 juta. Tapi makin malah diminati gitu. Makin dinikmati, makin banyak peminatnya ya di Indonesia. Ya mungkin karena kembali lagi ya, budaya atau mungkin anggapan bahwa memakai narkoba itu untuk tren hidup, gaya hidup dan sebagainya itu masih melekat di sebagian besar masyarakat Indonesia. Untuk lebih gaul dan lain sebagainya. Itulah yang perlu kita sadarkan mereka. Iya. Upayanya apa nih Pak? Upayanya otomatis ya kita menyadarkan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan, menyadarkan masyarakat secara umum bahwa menggunakan narkoba itu bukan gaya hidup, justru malah pemborosan karena memang harganya kan mahal sekali di sini, tidak seperti di negara lain. Ya, mungkin kita bicara mengenai perbatasan yang tadi bahwasanya memang narkotika yang dari Indonesia itu dari beberapa daerah di luar negeri gitu. Nah di sini kita melihat batasan pasti secara regional kita akan bicara tentang ASEAN. Nah bagaimana komitmen ASEAN sendiri dalam upaya pencegahan narkoba terutama bagi negara-negara anggotanya? Ya yang jelas kalau negara-negara ASEAN kan ada beberapa perjanjian ataupun semacam kesepakatan negara ASEAN yang memang sama-sama memutus rantai jaringan narkoba internasional. Baik yang ada atau berasal dari negara ASEAN yang mungkin sebagai produsen maupun negara itu yang sebagai tempat transit. Tapi otomatis kita harus ada sharing informasi. Ketika kita sudah mengetahui, kita kirim informasi itu. Karena sulit juga untuk mendeteksi kapal ini misalnya dengan jalur laut, kapal itu membawa narkoba atau tidak kan sulit mendeteksinya. Iya, begitu luasnya tadi garis pantai kita, laut kita termasuk batasan di darat gitu. Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini apa saja Pak? Nggak mungkin melakukan banyak hal dalam region yang begitu luas. Gitu. Ya, salah satunya adalah itu kita kerjasama dengan negara-negara tetangga kita untuk memutus peredaran narkoba dari yang pertama dari negara asalnya kalau memang di sana atau enggak dari negara tetangga kita yang menjadi tempat transit. Kemudian di sepanjang perbatasan wilayah Indonesia otomatis kita kan tidak bisa memonitor secara keseluruhan. Ya. Itulah kendala-kendala selama ini yang kita laksanakan untuk mengatasi kendala itu. Otomatis kita juga kerjasama dengan antar kementerian dan lembaga di BNN. Kita bisa kerjasama dengan misalnya dengan TNI Angkatan Laut, wilayah laut dengan Bakamla, kemudian dengan Bea Cukai,
Kemudian mungkin kalau untuk wilayah daratnya banyak, kita kalau untuk wilayah darat kita bisa kerjasama dengan Badan Pengelola Perbatasan. Iya, mungkin kalau tadi dominasi pattern di darat mungkin atau di laut, itu daerah-daerah apa sih Pak yang diwaspadai atau di suspek gitu sebagai Kalau daerah yang tadi idola tadi? Kalau jalur laut yang perlu diwaspadai yang memang sampai sekarang itu menjadi idola adalah selat antara Sumatera dengan Malaysia Singapura. Itu. Kemudian antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi. Itulah jalur-jalur yang menjadi jalur idola masuknya narkoba. Kalau di darat Pak? Kalau di darat, sementara ini yang sudah kita deteksi, seperti tadi saya sampaikan bahwa di Pulau Kalimantan itu Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara yang langsung berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Nah itu upaya yang sudah kita lakukan selama ini, apakah memang harus ada 24 jam gitu siaga atau? Kalau mungkin pengawasan 24 jam itu pasti ya, tetapi itu hanya dilaksanakan di PLBN ataupun pintu masuk yang resmi. Sementara kita ketahui di Kalimantan Barat sendiri ada 4 pintu masuk yang resmi, tapi belum semuanya PLBN. Dan dengan garis perbatasan sepanjang 966 kilo, itu sampai dengan kurang lebih ada sampai dengan 70 pintu ilegal yang tidak terawasi sama sekali. Nah itulah yang sampai saat ini juga menjadi jalur resmi, jalur idolanya lewat jalur darat. Iya. Nah, dan upaya dari BNN sekarang ini yang sudah dilaksanakan adalah kita membentuk atau membangun pos-pos komando interdiksi di 7 daerah rawan peredaran narkoba. Dari mulai Medan, kemudian di Dumai, di Rio, di Batam, kemudian di Jakarta, di Soekarno-Hatta, kemudian di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan di Bali. Ya, upaya sinergitas dan koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah yang lain, Pak? Apa memang dikelola bersama atau memang secara... Iya, jadi pembentukan pos-pos itu nantinya yang mengawaki kita bersama-sama dengan kementerian atau dinas yang lainnya. Seperti misalnya untuk di Entikong, kita menempatkan pos interdiksi kita itu di kantor PLBN Entikong. Kita menitipkan di sana, sehingga kita bisa bersama-sama dengan bea cukai yang ada di sana, imigrasi yang ada di sana, dari pihak PLBN sendiri, kita bisa bersama untuk mengawasi setiap orang yang keluar masuk maupun pengiriman barang yang melalui Entikong. Iya, mungkin kita bicara bahwa dari Januari lalu telah ditangkap hampir 80 ton sabu. Di sini Malaysia mendominasi pengiriman sabu ke Indonesia. Rupanya mungkin di sana tidak ada yang pakai sabu gitu. Bahkan mungkin fokusnya ke narkoba, jenis narkoba yang lain gitu. Nah sebenarnya seperti apa sih roadmap konsumsi narkoba di ASEAN tuh Pak? Khususnya negara-negara tetangga kita gitu. Aduh, kalau di negara tetangga informasinya ya tidak bisa jadi acuan buat kita. Yang jelas memang yang sementara ini boleh dibilang cukup tinggi di Indonesia adalah memang narkotika jenis sabu. Yang mungkin di Malaysia itu tidak begitu disukai. Atau mungkin ya karena yang pertama dari sisi harga. Harga memang antara, kalau saya dengar di Malaysia tuh lebih suka heroin. Kelasnya tuh lebih tinggi. Heroin tuh otomatis di atas kelasnya sabu. Katanya sih, kata yang pernah menggunakan gitu kan. Efeknya juga berbeda katanya. Sehingga mungkin dengan kondisi ekonomi di Indonesia yang masih menengah ke bawah ini ya cukup sabu saja. Mungkin ada anggapan seperti itu. Oh gitu. Kalau tren internasional mempengaruhi nggak Pak untuk tren nasional? Tren internasional apakah mempengaruhi tren nasional? Apakah memang harus kita waspadai ketika ada satu tren internasional terhadap kita tetap mewaspadai ketika di negara lain mungkin jenis sabu itu jenis narkotika itu nggak laku di sana. Ada kemungkinan besar pasti akan dicoba untuk dikirim ke negara-negara lain, salah satunya adalah Indonesia. Sehingga kita tetap mewaspadai, kita selalu ikut terus tukar menukar informasi dengan negara lain. Yang menjadi tren sekarang adalah yang narkoba model baru seperti new psychoactive substances itu kan adanya mungkin di daerah negara barat, tetapi itu harus kita waspadai dari sekarang. Yang perlu diwaspadai adalah bagaimana kita bisa mengadakan upaya penegakan hukum. Mengadakan edukasi kepada masyarakat bahwa jenis-jenis itu memang termasuk golongan narkoba, walaupun dalam undang-undang di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, NPS itu belum termasuk dalam
belum diakomodir di Undang-Undang 35 itu. Iya, kita bicara tentang regulasi hukum tadi, bahwa saya memang dinamika narkoba selalu berubah. Iya. Para bandar-bandar itu selalu membuat Narkoba varian-varian jenis baru, baru iya, gitu. betul. Nah, bagaimana upaya regulasi hukum atau upaya perlindungan kita untuk kalau ketangkep belum ada pasalnya kan mereka tidak bisa dipidanakan gitu. Ya memang kita ketahui kalau NPS itu memang sudah termasuk mengandung ada kandungan narkobanya atau narkotikanya, tapi memang karena undang-undang kita belum mengakomodir, tentunya kita bisa menggunakan hukum-hukum lain atau undang-undang lain yang bisa kita jerat kepada si pengedar. Misalnya dengan undang-undang kesehatan tentang persediaan bahan-bahan kesehatan, itu bisa kita jerat dari situ. Iya, sebenarnya seberapa cepat sih akomodatif kita dalam melakukan adaptasi terhadap jenis narkoba-narkoba baru gitu? Baik adaptasi untuk mencegah, memberantas, atau bahkan penegakan hukum sekalipun gitu. Sepanjang informasi itu sudah masuk ke kita, pasti dengan segera kita akan mengadakan upaya untuk segera beradaptasi dengan kondisi di negara lain atau di luar negeri. Artinya ketika ada narkoba jenis itu masuk ke Indonesia, kita sudah siap. Baik menangani secara untuk mendeteksinya gimana, Pak? Nah itu kalau mendeteksi itu kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, itu memang harus diberikan keahlian kepada petugas-petugas kita. Tidak hanya petugas BNN, polisi, petugas bandara, bea cukai, semua itu harus punya keahlian untuk memprofiling. Ya, bicara tadi tentang pengiriman 80 ton dari Malaysia, itu kan jumlah yang tidak sedikit, Pak. Itu pasti kelihatan lah. Itu apakah memang benar dari Malaysia atau itu hanya sebagai negara transit tapi dari negara-negara lain gitu? Kalau dilihat dari ciri-cirinya, seperti tadi yang saya sampaikan, ciri-ciri misalnya ciri-ciri A dengan ciri-ciri seperti ini dari negara ini, itu memang Malaysia hanya sebagai negara transit. Artinya jaringan dari negara produsen itu sudah membuat jaringan sampai dengan ke Malaysia. Kemudian Malaysia, jaringan di Malaysia baru membuat jaringan untuk peredaran di Indonesia. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya Malaysia juga cukup ketat, Pak, ya, penegakan hukumnya untuk narkoba gitu. Bahkan beberapa negara di ASEAN juga mereka mungkin seperti Filipina itu yang hukum mati gitu. Nah, kenapa mereka lebih eager untuk masuk ke Indonesia? Apa karena regulasi hukum kita atau penegakan hukum kita atau karena hal yang lain mereka lebih prefer untuk memasukkan ke Indonesia dibandingkan negara-negara yang bahkan ada juga yang lebih longgar sebenarnya dibanding Indonesia gitu. Ya mungkin salah satunya termasuk itu ya. Ketika kita menerapkan hukum, mungkin hukumannya secara maksimal, pasti orang akan berpikir untuk berbuat melanggar hukum di negara kita. Kemudian di samping hukum juga, ya kembali lagi masyarakatnya. Memang mungkin di Indonesia masih terlalu banyak yang mengkonsumsi narkoba. Iya, berarti artinya memang ada problem dari internal kita sendiri gitu, dalam masyarakat kita sendiri. Ya, itulah yang perlu ke depan perlu diperbaiki. Seperti tadi yang di perbatasan, kenapa kok banyak lewat perbatasan masuk ke Kalimantan, kemudian Kalimantan masuk dari Sarawak masuk ke Indonesia? Karena memang kondisi masyarakat di sana dulu itu kan kesulitan transportasi untuk ke kota di Kalimantan sendiri jauh lebih dekat ke Malaysia. Sementara kondisi perekonomian mereka sangat minim, artinya di bawah garis kemiskinan. Ya, artinya saya gampang terpengaruh. Daerah-daerah yang rentan untuk peredaran narkoba itu sendiri di sekitaran mana, Pak? Nah itu di sekitar terutama di sekitar area perbatasan ya. Kalau memang kita lihat di perbatasan di Kalimantan tuh sekitar perbatasan antara Kalimantan dengan Sarawak. Itu. Tetapi dengan sekarang kenyataannya, saya kemarin juga baru dari Pontianak, dari Antikong, saya ngobrol di sana itu sejak pemerintahan Bapak Presiden Pak Jokowi itu membangun jalan Trans Kalimantan di sepanjang perbatasan itu sudah luar biasa sekali. Otomatis kondisi perekonomian masyarakat pun akan terangkat. Harapannya adalah mereka tidak mudah terpengaruh oleh bandar-bandar narkoba dari Malaysia untuk menyelundupkan masuk ke Indonesia. Artinya usaha perbaikan untuk memperbaiki perbatasan sudah luar biasa. Di perbatasan, khususnya di perbatasan darat itu jadi antara di Kalimantan dengan Barat, Kalimantan Utara dengan Sarawak. Iya, mungkin kita kembali lagi ke masalah peredaran narkoba yang ada di Indonesia, yang sudah hadir di Indonesia gitu. Yang menarik berbicara mengenai peredaran narkoba memang sebagian besar ada di Jawa ya, Pak ya? Ya. Pertanyaannya dibahas. Nah, ini yang menarik tadi, pengadilan itu sebagian besar dilakukan di LP, Lembaga Permasyarakatan. Kita lihat Bapak, apakah memang ini bagaimana gambaran jaringan narkoba di LP sebenarnya? Ya, mungkin Mbak pernah mengadakan survei ya. Sampai ke LP tahu. Ya memang faktanya begitu. Ketika kita bertekad untuk semaksimal mungkin memenjarakan para bandar, akhirnya
akhirnya di LP itu menumpuk para bandar narkoba. Sementara dia mungkin tidak punya penghasilan ataupun tidak punya mata pencaharian yang tetap selain itu. Akhirnya bagaimana caranya dia tetap menggalang jaringannya yang di luar untuk terus aktivitas. Itu faktanya masih ada beberapa kasus yang ditangani. Permasalahannya di mana, Pak? Melibatkan. Ya sekarang permasalahannya adalah kembali lagi ketika di LP itu dengan jumlah narapidana yang begitu banyaknya, jumlah sipir yang terbatas, kan tidak mungkin satu orang mengawasi sekian ratus orang. Tidak mungkin sedetail itu. Sehingga ada saja para napi ini berusaha untuk menghubungi jaringannya untuk terus melakukan bisnisnya. Yang kemarin yang kami ungkap itu di Medan itu begitu. Jadi si rekrutmen para kurir itu justru dari dalam lapas. Aneh, lapasnya lapas di Palembang. Jadi komunikasi mereka emang gimana ya, walaupun mereka udah di dalam LP, tapi komunikasi dengan jaringannya tuh nggak lepas. Iya, kalau kita lihat siklus tadi Pak ya, sudah ada P4GN ya, ada pencegahan sampai pemberantasan. Ketika mereka sudah dihukum pun, masuk LP pun, itu mereka juga bisa melakukan aktivitas narkoba gitu. Sebenarnya apa yang salah gitu? Apa yang harus diperbaiki ketika kita sudah melakukan segenap usaha nih ya, dari masyarakat, pemerintah, dari pencegahan sampai di ujung, sampai pemberantasan, sampai kita penegakan hukum, sampai di LP pun masih saja melakukan aktivitas itu gitu. Nah ini apa yang harus kita perbaiki sebenarnya dalam siklus itu nih Pak? Ya mungkin ya, banyak hal yang diperbaiki dari kita. Yang jelas selama ini hubungan atau kerjasama kita dengan lembaga pemasyarakatan, dengan Menkumham itu cukup bagus. Manakala ada informasi seperti itu yang kita temukan dari hasil penyidikan, Kalapas tuh langsung memberikan, silakan Pak, napi saya diambil, langsung boleh begitu. Artinya kalau memang ada napi yang melanggar, kita sekapanpun kita ngambil kita bisa. Beda dengan dulu kan agak ribet, agak susah. Sekarang tuh begitu welcome-nya dari Lapas dan Kemenkumham, karena sama-sama kita juga pengen kalau sudah di dalam LP sudah dihukum kasus narkoba, berhenti dan insaf. Kita pengennya begitu. Gitu. Tinggal bagaimana emang kembali kepada orangnya, kepada si napi itu sendiri. Nah balik lagi ketika bicara tentang masyarakat gitu Pak, apa yang memang harus kita lakukan gitu untuk lebih menyadarkan tadi yang Bapak tadi edukasi gitu. Ya, nah kalau bicara edukasi tentunya ini berkaitan dengan pencegahan ya Mbak ya. Pencegahan itu kan banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan, yang antara lain yang saya ikuti di tengah masyarakat adanya kampung bersinar, kampung bersih dari narkoba, sudah digelorakan di seluruh wilayah negara Indonesia. Kemudian juga melalui media sosial, kemudian melalui tatap muka atau melalui membentuk kader-kader anti narkoba di desa-desa, termasuk juga di institusi, dan bahkan sampai dengan saat ini sudah, kalau tidak salah itu sudah sekitar 200 institusi yang sudah mengadopsi program P4GN di instansinya. Itu salah satu mungkin bentuk kegiatan dalam rangka mengedukasi masyarakat, tidak langsung kepada masyarakatnya, tapi melalui jalur-jalur institusi atau mungkin melalui jalur-jalur organisasi kemasyarakatan. Iya, kita lihat memang berdasarkan data dari BNN, tadi sudah melakukan banyak edukasi gitu. Angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 dari 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2% atau setara dengan 2,29 juta orang. Artinya memang pangsanya ke kaum milenial nih. Nah ini, upaya yang dilakukan oleh teman-teman, terutama aparat gitu ya, untuk melakukan pencegahan dan juga pemberantasan, terutama penyalahgunaan dari narkoba ini, apa yang harus dilakukan sebagai? Yang utama adalah bagaimana kita kembali menyadarkan kepada mereka, generasi muda atau kaum milenial itu, bahwa narkoba itu adalah bukan gaya hidup. Justru banyak merugikannya, banyak merusaknya. Itu yang pertama. Dengan cara kegiatan-kegiatan apa ya? Kegiatan-kegiatan sifatnya kemasyarakatan yang tadi saya sampaikan, dengan pola-pola mungkin mengikuti perkembangan tren sekarang melalui media sosial, kemudian tatap muka yang sudah dilaksanakan adalah dengan cara sosialisasi, kemudian mendirikan kampung-kampung yang memang punya itikat untuk memberantas narkoba, kampung bersinar, kemudian instansi pemerintah juga diajak untuk bersama-sama kita bergerak melalui P4GN. Iya, tadi bicara tentang media sosial, bahwa saya memang tren internasional tadi. Iya. Apakah memang akan melalui media sosial gitu? Karena kita tidak bisa memfilter media sosial, terutama yang terjadi di terjadi di dunia, apa yang terjadi budaya di internasional untuk ke generasi muda kita terhadap penggunaan atau penyalahgunaan narkoba ini.
ya mau nggak mau kita pasti akan digiring untuk menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mempublikasikan tentang bahaya narkoba. Karena seperti kita ketahui sekarang, semua, mohon maaf ya, semua masyarakat sampai kalangan anak SD pun sudah hidup dengan gadget, dengan media sosial. Iya. Jadi artinya ada upaya yang kita lakukan juga Kemungkinan dengan media kita akan sosial. lari ke sana, pasti akan diadakan sosialisasi melalui media sosial. Iya, kita akan kembali lagi dalam segmen berikutnya di Public Diplomacy Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kembali ke Public Diplomasi Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih dengan saya Diah Ayu Permatasari dan juga dengan Bapak Sugeng Sudarso. Kita masih mendiskusikan mengenai upaya pemutusan peredaran gelap narkotika dari luar negeri. Nah, ini kita sudah setahun setengah ini Pak ya, hampir setahun lebih lah ya. Kita menghadapi pandemi. Nah, sebenarnya apa ancaman yang terjadi gitu narkoba di tengah pandemi corona ini gitu Pak? Jadi begini Mbak, itu luar biasa sekali. Justru di saat pandemi ini, seperti kita ketahui seluruh pemerintah, baik TNI, Polri, seluruh kementerian semua fokus bagaimana penanganan pandemi ini untuk menekan merebaknya pandemi COVID-19 ini. Tetapi di sisi lain, sindikat ini memanfaatkan ini semua untuk mereka beraktivitas memasukkan narkoba ke Indonesia. Karena apa? Karena seperti kita ketahui bahwa BNN salah satu institusi yang bertugas untuk memutus dan melakukan penindakan terhadap narkoba. Dan yang kedua adalah Polri. Sementara Polri disibukkan dengan kegiatan bersama dengan unsur pemerintah lainnya fokus dalam penanganan COVID. Namun selama COVID ini justru kalau boleh dibilang sih meningkat aktivitas para jaringan pengedar narkoba. Itu apa yang mereka lakukan Pak? Strategi apa yang mereka lakukan apalagi mereka bisa meningkat gitu? Ya mungkin mereka sudah melihat aktivitas seperti tadi saya sampaikan, Polri, penyidik Polri, kemudian TNI dan instansi-instansi terkait yang selama ini mengawasi di pintu-pintu masuk maupun melakukan patroli di jalur ideal mereka dalam tanda kutip. Sekarang kan pada saat COVID ini kan mereka sibuk, sehingga peluang inilah celah seperti ini jadikan peluang buat mereka untuk terus mengirim narkoba. Iya, apakah ada tren atau pola yang terbaru gitu Pak dari para bandar, para pengedar gitu yang mereka lakukan di saat pandemi ini? Kalau pola saya kira tidak begitu berbeda ya, tapi jelas meningkatnya dari mana kita bisa tahu dengan secara kuantitas kita banyak sekali melakukan pengungkapan. Ya untungnya masih banyak juga masyarakat yang mau menginformasikan kepada kita. Ketika mencurigai aktivitas tengah laut mereka informasikan, kita datang ke sana, kita tangkap ternyata benar narkoba. Dan itu terutama mulai pertengahan tahun 2020 kemarin itu begitu meningkat pengungkapan. Banyak sekali. Bahkan kalau tidak salah waktu itu dari penyidik Barreskrim aja mengungkap sampai berapa ratus kilogram, mungkin hampir 1 ton. Ketika kita bicara bahwa indikator prestasi dari aparat misalnya atau dari pemerintah adalah mengungkap banyaknya narkoba. Sementara di sisi lain itu mungkin menandakan bahwa banyak yang menggunakan narkoba gitu. Apa memang tidak ada metode untuk mengukur kinerja atau prestasi bahwasanya negara kita suatu saat akan bebas narkoba gitu dengan tidak semakin banyak kan berarti semakin banyak yang menggunakan gitu Pak. Iya betul. Iya, bagaimana cara mengukur indikator atau prestasi yang terbaik gitu? Nah itulah yang untuk masyarakat dan aparat. Menjadi dilematis ya kalau dilihat dari sisi aparat, ketika kita banyak menangkap mungkin kita berhasil.
Tapi kalau dilihat dari masyarakatnya, berarti begitu kalau banyak terungkap, berarti masyarakat banyak yang make. Itu udah Betul. pasti begitu. Ketika aparat kita, saya tidak ada penangkapan narkoba, dilihat, kamu kerjanya apa? Nanti begitu. Iya, apa yang harus diperbaiki, Pak? Nah, Dari inilah siklus itu. mungkin yang perlu diperbaiki adalah untuk melihat keberhasilan itu tidak harus melihat dari sisi kinerja saja, kinerja aparat terutama ya. Juga bagaimana masyarakatnya. Sudah sadar atau belum sih dengan sudah sadar supaya tidak mengonsumsi narkoba, sudah atau belum? Mungkin gitu, mungkin lebih, kalau menurut saya itu lebih cenderung kepada masyarakatnya. Kalau masyarakatnya memang dilakukan survei beberapa kali memang benar tidak ditemukan narkoba, ya wajar kalau misalnya polisi juga tidak nangkap karena memang tidak ada. Tidak ada, betul. Itu artinya kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh BNN maupun oleh Polri itu berhasil. Iya. Tetapi kalau di suatu tempat kok banyak penangkapan, memang berhasil kinerja Polri atau kinerja BNN berhasil ditangkap. Tapi kan kembali, berarti masyarakatnya masih banyak yang make. Kalau gitu berarti kegiatan pencegahan supaya masyarakat tidak make itu tidak berhasil. Berarti pasarnya itu ada gitu, Pak. Nah, Iya. sekarang bagaimana cara mereduksi supaya pasarnya sendiri pun itu tidak dibuat gitu, tidak di-create gitu. Ya, otomatis supaya tidak ada pasar, ya kembali lagi adalah bagaimana kita menyadarkan kembali kepada masyarakat supaya masyarakat itu tidak mau memakai narkoba, tidak mengkonsumsi narkoba, tidak mencari-cari narkoba. Karena di mana ada permintaan pasti akan ada suplai. Jadi itu artinya upaya maksimal ketika Iya. orang jualan nggak ada yang beli ya percuma Pasti aja akan, gitu, Pak. Iya, pasti yang jual juga bangkrut artinya kan. Pasti mungkin dia akan kembali seperti negara lain, akhirnya dipindahkan ke negara lain lagi. Oh, oke. Mungkin kembali lagi mengenai ketika ada ditangkap, semakin banyak yang ditangkap gitu ya, berarti ada upaya penegakan hukum. Nah, selama ini kita lihat semakin ditangkap tadi ternyata malah bisa dikendalikan gitu. Apa yang salah dari upaya penegakan hukum yang kurang maksimal ini? Nah, jadi upaya hukum terhadap peredaran gelap narkotika atau narkoba ini kan kita mengacu kepada aturan-aturan hukum yang ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, di sana sudah jelas bahwa ancaman hukumannya dari mulai mereka misalnya pengedar, kemudian bandar, memang tidak ada bahasa hukum pengedar dan bandar, artinya hanya mengedarkan, membawa, menguasai itu. Tapi kita bisa mengklasifikasikan atau mengkategorikan ini orang sebagai apa di situ. Ketika dia perannya sebagai kurir, tapi dia memang sama menguasai, hukumannya adalah minimal 4 tahun sampai dengan 20 tahun. Ini suatu hukuman yang sudah maksimal. Tapi ketika di situ bisa kita buktikan dengan bukti-bukti lain di mana dia yang mengkoordinir, atau dia sebagai penyandang dana, atau dia juga sebagai dalam tanda kutip adalah bosnya narkotika itu, kemudian kita bisa telusuri alur keuangannya, atau kita bisa mengikuti alur keuangan dari peredaran narkoba itu, kita bisa juga kenakan undang-undang tentang pencucian uang, di mana dalam undang-undang itu sendiri nanti kita bisa lebih memaksimalkan untuk proses penegakan hukum dengan menyita aset-aset yang dimiliki oleh para pelaku bisnis narkoba itu untuk disita dikuasai oleh negara. Nah, selama ini kalau kita lihat bahwa mereka tetap mengendalikan narkoba di LP, bahkan mereka juga tanda kutip bergelimang harta gitu. Iya. Upaya penyitaan tuh bagaimana cara membuktikan bahwa memang ini berasal dari pencucian uang misalnya, ataukah memang ada regulasi hukum lagi yang bisa memiskinkan para bandar supaya mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa lagi? Iya, ketika kita mengungkap jaringan sindikat narkoba, kemudian melibatkan orang yang diduga bergelimang harta, menikmati harta kekayaannya dari bisnis narkoba. Seperti tadi saya sampaikan, kita bisa menerapkan undang-undang pencucian uang, di mana aset-aset dari hasil bisnis narkoba itu bisa kita rampas, kita sita untuk diserahkan ke negara. Artinya si pelaku itu yang mau kita miskinkan, ya kita bisa membuktikan itu dari mana? Ya dari kalau misalnya ketika dalam pemeriksaan dia diperoleh data atau diperoleh informasi bahwa dia memang tidak punya pekerjaan lain selain melakukan menjual narkoba, otomatis berarti kan kekayaan dia diperoleh dari narkoba. Kalau misalnya dia berkilah nanti, ini dari bisnis yang lain. Dari bisnis yang lain, silakan buktikan nanti di depan pengadilan. Karena undang-undang pencucian uang itu nanti kan pembuktian di depan. Selama ini sudah berjalan belum, Pak? Sudah. Jadi beberapa kali, bahkan pada tahun-tahun dulu 2012 saya pun sudah pernah menerapkan pasal-pasal itu dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Manakala tersangkanya tidak punya pekerjaan dari tahun berapa, apalagi dia
yang si pelaku ini sebagai waktu itu produsen, jadi memproduksi ekstasi. Dia baru keluar dari LP, selang 1 tahun kemudian dia memproduksi. Dan selama 1 tahun kamu kerjanya apa? Nggak ada kerjaan, Pak. Berarti yang kamu miliki rumah, mobil, semua uang dari Itu mana? yang Dari disita narkoba. semua? Kita sita semua. Jadi kita buat nol dia sama sekali, nggak punya apa-apa. Itu cukup efektif ya Pak ya? Nah itu cukup efektif, manakala kembali ya kita bisa membuktikan. Karena bagaimanapun ini kan sulit sekali ketika dia melakukan pencucian uang, kita untuk mendeteksi sampai ke arah sana kan kita masih ya cukup sulit lah ya. Kalau kita lihat memang pemutusan peredaran gelap narkotika terutama dari luar negeri, kita melihat banyak juga para bandar yang sudah dihukum mati atau mendapatkan hukuman maksimal. Tetapi itu tidak membuat efek jera gitu untuk para pengedar. Itu apa yang harus kita waspadai gitu Pak? Atau yang harus kita lakukan untuk upaya penegakan hukum yang maksimal? Kalau upaya penegakan hukum melihat dari pengalaman itu, otomatis kita tetap kembali kepada aturan hukum. Sebatas aturan hukum itu masih belum ada perubahan, ya kita tetap masih mengikuti aturan hukum yang ada. Tetapi memang faktanya demikian ya, ketika orang itu sudah divonis hukuman mati, justru di LP itu mereka tetap mengkoordinir ataupun membina jaringannya untuk terus mengedarkan narkoba. Inilah tantangan yang terbesar buat kita semua, khususnya adalah aparat penegak hukum dan juga mungkin pimpinan negara dalam hal ini adalah Pak Presiden, bahwa harus ada upaya-upaya yang bisa menghentikan mereka. Pasti kalau namanya sudah dihukum mati kan harusnya kan tinggal nunggu eksekusi. Iya, betul. Tetapi faktanya kan tidak langsung dieksekusi. Iya. Sehingga mereka masih bisa beraktivitas. Mungkin perlu ada perubahan regulasi. Iya. Dan lain sebagainya. Mungkin bicara tentang bagaimana memutus jalur peredaran gelap narkotika, terutama dari luar negeri. Gitu. Apakah kita memang harus berkoordinasi dengan negara produsennya, atau memang kita harus melakukan banyak aktivitas negosiasi dengan negara-negara transit juga gitu Pak? Iya, di samping kita juga membina hubungan kerjasama dengan negara produsen, tetap kita juga membina hubungan kerjasama dengan negara transit. Artinya seperti yang sekarang kita temukan bahwa sebagian besar adalah berasal dari Tiongkok, dari Cina. Kita dengan hubungan dengan negara Cina tetap baik, artinya adalah kita selalu menginformasikan. Tapi kembali lagi, bagaimana proses di sana, itulah yang kita tidak bisa memaksakan, karena lain negara otomatis sudah hukumnya mungkin beda, undang-undangnya juga beda, kita juga tidak bisa menerapkan undang-undangnya dari Indonesia kepada warga negara di negaranya. Iya, kalau kerjasama bilateral Pak, misalnya antar negara tadi, apakah memang sebatas hanya teknis saja atau sudah mulai ke arah hukum juga? Sebenarnya kalau ke arah hukum iya, tetapi kembali lagi ketika dia misalnya negara itu tidak bisa membuktikan atau belum punya bukti tentang keterlibatan warga negaranya, dia juga tidak bisa memproses. Hanya kadang ya itu kembali lagi kita menginformasikan ke sana, ditindaklanjuti oleh mereka juga kita bersyukur, kalau tidak ya itu hak mereka. Jadi case per case ya Pak ya? Iya. Bukan secara payung gitu bersama-sama melakukan aktivitas dari ujung sampai ujung gitu, tapi ini per case ketika ada kasus di A gitu. Karena biasanya begini ya, yang sering kita temukan di lapangan ya, bahwa misalnya kita tahu ini asalnya dari Tiongkok, terus produsennya dia namanya si A. Ternyata begitu sampai di sana belum tentu namanya dia itu di sana A. Dia selalu mengcover dirinya dengan nama-nama yang bukan nama aslinya. Sehingga ketika kita informasikan ke negara itu untuk bisa ditangkap atau bisa diadili di sana, dia tidak ditemukan nama itu. Sering terjadi kendala seperti itu. Jadi ada verifikasi, kesulitan verifikasi juga. Ya, mungkin kita lihat bahwa berbagai strategi sudah dilakukan BNN dengan mengacu pada balance approach atau kebijakan berimbang melalui pencegahan, pembatasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, mungkin di sini bisa dijelaskan apakah ada terobosan baru lagi dari pemerintah, mungkin salah satunya BNN, untuk memberantas narkoba atau peredaran gelap narkotika, ya, terutama dari luar negeri. Ya, bahwa kebijakan balance approach itu kan dengan luar negeri, dengan negara-negara tetangga kita juga mengadakan perjanjian ataupun kerjasama dalam rangka pencegahan beredarannya narkoba. Kita membuat mungkin joint operation dengan mereka. Di samping itu juga di dalamnya secara internal di negara kita juga memaksimalkan, terutama dalam rangka pemberantasan, kita memaksimalkan kerjasama dengan instansi terkait
yang tergabung dalam criminal justice system, baik kejaksaan, pengadilan, juga lembaga-lembaga yang ikut berkecimpung dalam penegakan hukum. Di samping itu juga kita memaksimalkan pengawasan di pintu-pintu masuknya atau jalur-jalur idola tadi yang dipakai selama ini untuk memasukkan narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Kita bekerja sama dengan instansi terkait yang mempunyai kompeten di situ untuk mengawasi perbatasan, yaitu Badan Pengelola Perbatasan negara kita. Selama ini kendala yang ditemui apa Pak? Sebagian besar ketika mengelola perbatasan, melakukan pengawasan. Kendala yang ditemui adalah yang pertama otomatis dari segi jumlah personil ya, karena memang ya kita ketahui bersama jumlah personil kita juga masih minim. Yang kedua mungkin peralatan. Peralatan itu kita belum bisa mendeteksi ini orang bawa narkoba atau tidak. Artinya dengan alat tertentu itu kita belum semuanya alat itu bisa kita maksimalkan untuk mendeteksi narkoba. Kemudian yang ketiga memang terkendalanya adalah wilayah Indonesia ini kan cukup luas, kemudian karakteristik wilayah juga berbeda-beda. Otomatis itu perlu penanganan yang berbeda juga dengan teknisnya yang berbeda dan juga strateginya berbeda. Itu yang selama ini kita temui. Tapi kalau secara umum kerjasama itu sudah kita laksanakan sejak dari dulu, baik kita melakukan upaya-upaya di laut bekerjasama dengan badan atau lembaga-lembaga ataupun kementerian yang mengelola kelautan. Kemudian di darat kita juga bekerjasama dengan kementerian maupun lembaga yang mengelola perbatasan. Iya, berbicara tentang mungkin tadi personel-personelnya. Mungkin saya akan sedikit bertanya mengenai integritas, Pak. Kalau ngomong narkoba itu kan rata-rata berbicara tentang jumlah uang, termasuk tadi banyaknya WNI kita menjadi kurir karena ekonomi gitu. Betul. Dan bagaimana upaya memantapkan integritas terutama para aparat supaya tidak tergiur ya. Supaya tergiur ya Pak ya, supaya tidak terdistok gitu ya. Dalam upaya mengamankan terutama dari luar negeri nih Pak. Ya, Kita bukan hanya bicara internal. Memang itu tantangan buat kita. Kalau kita nangani narkoba itu 1 gram harganya misalnya 1 juta, kita bisa nyita 50 kilo. Wah ini duit ini. Kalau kita nakal di sekilo diganti tawas saja udah kaya ini. Sehingga 1 kilo itu bisa mencapai 600 atau 700 juta. Nah kembali lagi integritas kita dipertaruhkan di situ. Ketika kita selaku penyidik menangani itu, ya otomatis kita mau milih yang mana? Apa kita terlibat di situ, mau main-main atau kita tetap konsekuen kita tegakkan hukumnya. Nah disinilah perlunya dalam rekrutmen penyidik itu diadakan tes rekrutmen, diadakan melalui tes psikologi, juga dilakukan asesmen. Kira-kira ini kalau si A, si B, si C saya tempatkan sebagai penyidik, ini gampang nggak terpengaruh. Disitulah kita menjadi awal untuk menyeleksi orang-orang yang akan kita tempatkan sebagai penyidik. Iya. Khususnya narkoba. Apakah selama ini ada intervensi Pak dari luar negeri atau dari internasional mengenai upaya penegakan hukum Indonesia atau bahkan upaya pencegahan yang terjadi tentang narkoba gitu? Kalau intervensi sih selama pengalaman saya menggeluti penegakan hukum narkoba, insya Allah tidak ada. Tapi kembali kepada personnya itulah. Dia mau nakal ya di situ peluangnya ada, kalau memang mau lempeng ya insya Allah bisa juga. Iya, kalau kita melihat tadi berbagai macam titik untuk kedepannya, apakah memang sudah diwaspadai gitu? Bagaimana cara memutus peredaran gelap narkotika yang terutama dari luar? Karena kan sekarang sudah mulai borderless nih Pak. Media sosial sudah banyak, kita sudah mengenal berbagai macam budaya yang ada di dunia gitu. Nah, apakah sudah bisa teman-teman dari aparat pemerintah juga mengantisipasi kira-kira tren apa yang ke depan akan kita waspadai untuk memutus peredaran gelap narkoba ini? Ya, yang jelas kalau di era sekarang kan eranya era media sosial ya. Seperti yang kita ketahui adanya dark web. Mereka bisa pesan narkoba dengan menelusuri website-website dari milik pengedar di luar negeri, kemudian dia mengorder melalui internet, dia bisa dapat. Itu bisa dikirim dan kita sudah mengungkap seperti itu. Ini artinya kan tantangan di era milenial. Kalau dulu kita nggak bisa pesan narkoba dengan internet, kita nggak bisa kan. Sekarang bisa. Nah, itulah diperlukan. Kita sudah menyiapkan tenaga-tenaga kita bekerja sama dengan cybercrime yang ada di Polri untuk kita berusaha bisa mencari kira-kira
website gelap mana yang dipakai untuk mengedarkan narkoba. Kita bisa, dan akhirnya kemarin kita berhasil mengungkap. Nah, mungkin ya ke depan memang kita perlu lagi tingkatkan lagi personil kita untuk menguasai khususnya adalah bidang-bidang tentang informasi teknologi. Iya, kita lihat memang banyak e-commerce sekarang gitu ya, banyak jualan bermacam-macam barang gitu. Nah, mungkin untuk tren kedepannya kita melihat memang digital itu akan menjadi tren yang panjang gitu. Nah, apakah tadi ketika narkoba sudah mulai masuk, antisipasi yang dilakukan oleh aparat gitu? Apa yang sebaiknya kita lakukan terutama untuk masyarakat juga gitu, untuk bisa melakukan deteksi bahwa ini adalah tidak bisa dilakukan. Ya, yang jelas masyarakat ya harus peduli. Pedulinya peduli apa? Peduli untuk melapor. Kalau tidak salah itu dalam bidang pencegahan itu ada namanya forum untuk melaporkan. Ketika ditemukan hal seperti itu, informasikan kepada kami, kepada BNN, ataupun juga kepada Polri tentang adanya modus-modus baru ataupun model baru mengedarkan narkoba, sehingga kita bisa tindak lanjuti. Kemudian yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengawasi di lingkungan kita. Ya, jadilah diri kita menjadi agent untuk pengawasan narkoba di lingkungan kita sendiri. Kemudian melaporkan, itulah. Iya, peran serta masyarakat menjadi unsur yang sangat penting dalam upaya bersama kita untuk memutus peredaran gelap narkotika, terutama dalam konteks internasional dan juga konteks nasional. Diskusi yang menarik pada episode Public Diplomacy kali ini dengan Bapak Komisaris Besar Polisi Sugeng Sudarso SH.SIK MM. Terima kasih Pak atas waktu dan juga kesediaannya. Jangan kapok kembali ke sini Pak ya, kita akan banyak lagi diskusi setelah ini bicara tentang narkoba dan bahkan tentang aktivitas kita yang lain. Peran serta masyarakat menjadi unsur penting dalam pemutusan peredaran gelap narkoba. Diskusi yang menarik pada episode Public Diplomacy kali ini dengan Bapak Komisaris Besar Polisi Sugeng Sudarso SH.SIK MM. Terima kasih atas waktu dan diskusinya. Sama-sama, Mbak. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya Public Diplomacy di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.